Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, para pemirsa Tribun Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan panji-panji kebenaran di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, para pemirsa Tribun Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini kita akan bahas tentang hutang piutang dalam perspektif agama Islam. Hutang piutang atau pinjam meminjam dalam fikih Islam disebut juga dengan al-qad. Al-qad secara etimologi itu berarti al-qat'u atau memotong dalam bentuk harta. Sedangkan secara terminologi adalah pemberian harta atau uang kepada orang yang membutuhkan dan akan dikembalikan pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Nah, oleh karena itu hutang piutang dalam Islam itu termasuk kegiatan muamalah yang dibolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah menyebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadula dalilun ala tahrimiha. Bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah dibolehkan. Termasuk di sini kegiatan hutang piutang. Sampai dengan adanya dalil yang melarang atau mengharamkan, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Islam memberikan guidance bagaimana transaksi hutang piutang ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, hutang piutang itu haruslah didasarkan kepada prinsip tolong-menolong yang berpegang teguh pada prinsip wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yaitu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kekayaan untuk membantu orang-orang yang memiliki kesulitan agar orang tersebut diringankan bebannya, dimudahkan segala urusannya. Oleh karena itu Islam akan memberikan ganjaran, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu dalam bentuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
Maka ini adalah suatu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau memberikan pinjaman ya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam transaksi hutang piutang tersebut tidak boleh ada perjanjian untuk menambah pokok dari hutang tersebut dalam bentuk bunga. Ya, sebagaimana kaidah fikih menyatakan kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Bahwa hukum asal bahwa setiap pinjaman yang diberikan itu tidak boleh ada unsur manfaat atau tambahan terhadap pokok utang. Karena itu bisa dihukumi sebagai riba. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang berhutang itu hendaklah memiliki niat yang baik, niat untuk melunasi hutangnya. Karena orang yang memiliki hutang kemudian suka menunda-nunda pembayaran hutang tersebut, apalagi dia memiliki kemampuan, maka itu tergolong orang-orang yang zalim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ganiyu zulmun." Itu orang-orang yang memiliki kemampuan namun dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka itu termasuk orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min zalik. Kemudian bagi orang yang memberikan hutang, apabila mendapati orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan, maka wajib bagi orang yang memberi hutang tersebut untuk memberikan kelonggaran sampai dia bisa menyelesaikan hutangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila kamu mendapati orang yang kesulitan dalam membayar hutang, maka hendaklah memberikan kelonggaran, memberikan tenggang waktu sampai dia memiliki kelonggaran. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi menyedekahkan itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka apabila kita ingin meringankan beban orang, maka kita berikan, wajib bagi kita untuk memberikan kelonggaran waktu sampai dia memiliki kemampuan. Dan akan lebih baik lagi kalau kita bisa membebaskan orang tersebut dari hutang. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa masing-masing pihak harus menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, maka patuhilah, penuhilah akad-akadmu itu. Sesungguhnya memenuhi janji atau akad-akad itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Oleh karena itu, transaksi utang piutang yang kita lakukan hendaklah kita dasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, sehingga niat baik kita di dalam melakukan transaksi ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Maka akhirnya kami dari Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.